Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena kekuatan, kasih dan rahmat Tuhan, pagi hari ini kita semua ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, bersama-sama kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami membawa pujian kami kepada-Mu. Kami menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setiamu buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory. Glory bagimu. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan sekali lagi, kami bawa, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Glory. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, ku bawa kepadamu,
oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mengalir pujian syukur hanya bagimu. Glory, ku menyembahmu Yesus. Haleluya. Glory,
karana mata karana masya papa 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 karana bu yara papa sya karana mata karana malam 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 masih dia namo iya namo ku menyembahmu Yesus. Haleluya haleluya ku menyembah Allah yang kudus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Besar setiamu, kebaikanmu Tuhan. Dan tak habis-habisnya rahmatmu. Sembahkan dan kuangkat pujian hanya bagimu, dan kuangkat, ku muliakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau Raja, ku tinggikan namamu. Siapa takarana mata karana. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sama-sama katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi katakan, mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak
selamanya. Angkat kedua tangan, katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau kutinggikan, kuagungkan Yesus. Segala hormat pujian, segala syukur kami berikan padamu. Haleluya. Raja di atas segala raja, Dia masuk. Glory bagimu Yesus. Biarlah ku menyembah, biarlah ku tinggikan Engkau Yesus. Engkau muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Shebere anamu. Glory, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu yang tak bisa-bisa Tuhan. Haleluya. Syapapapapaka Syakarana mata karanamu. Glory. Kami percaya lawatan-Mu bekerja buat kami pagi ini. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus jamah kami dimanapun kami berada. Jamah kami, sentuh kami dengan hadirat Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja. Syapapapapaka hibidimianasyo. Roh Kudus hadir di sini, mengalir
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Percayalah, Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus akan menyembuhkan kehidupanmu. Yang kau kurang pengharapan, diberikan pengharapan. Mari percaya. Katakan sekali lagi pujian ini. Oh, oh. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah janji ketika sebelum Yesus terangkat ke surga, saudaraku. Sebab dikatakan bahwa ada dua janji yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Yang pertama adalah ketika dia sudah naik ke surga, yang pertama yang dijanjikan adalah Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua adalah yaitu dia akan datang kembali lagi dengan cara yang sama. Perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, janji tentang Roh Kudus itu telah dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Janji pemberian Roh Kudus oleh Yesus kepada para murid-murid dan kepada orang percaya itu telah tergenapi. Nanti saudara bisa melihat yaitu yaitu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12, nanti juga Kisah Rasul pasal yang kedua di mana pencurahan Roh Kudus pertama dimulai digenapi. Dan saya katakan bahwa itu janji yang digenapi oleh Yesus kepada para murid dan orang-orang percaya. Dan saya yakin dan percaya bahwa begini, ketika janji pertama itu telah tergenapi, saya yakin dan percaya janji yang kedua akan tergenapi. Yaitu apa? Dia akan datang kali yang kedua dengan cara yang sama. Oh iya, dengan cara yang sama dia akan datang kembali lagi untuk menjemput saudara dan saya yang hidup sebagai orang-orang saleh yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa kita ini adalah mempelai Kristus, yang saya katakan baju kita, pengantin kita pastikan yaitu tidak bercacat dan tidak bercelah. Dengan kata lain bahwa begini, kita tidak setuju atau kita tidak bersekongkol dengan dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab ketika janji yang pertama digenapi oleh Yesus, pemberian Roh Kudus kepada orang percaya, saya yakin dan percaya janji yang kedua akan digenapi. Nah, oleh sebab itu waspada, oleh sebab itu berjaga-jagalah, sebab kita enggak tahu kapan janji kedua itu dinyatakan atau janji kedua itu tergenapi. Sebab dikatakan malaikat enggak tahu, siapapun enggak tahu untuk kedatangan Yesus kali yang kedua. Tetapi dikatakan firman Tuhan, kita bisa melihat tanda-tanda. Oh ya, tanda-tanda akhir zaman sedang tergenapi. Banyak hal kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman. Perang di mana-mana, dikatakan firman Tuhan, asap, api, yaitu bencana di mana-mana saudaraku. Dan itu terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi waspadalah dalam kehidupan ini, bijaksanalah untuk hidup dimanapun saudara berada, bijaksanalah. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Manakala ketika Yesus datang kali yang kedua, kita sang mempelai Kristus itu diangkat bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, syarat untuk mempelai Kristus menjemput saudara dan saya adalah hidupmu tidak bercacat dan tidak bercelah. Nah, oleh sebab itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Memang tidak mudah, saya ulangi sekali lagi, tidak mudah untuk kita menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa ada Roh Kudus yang memampukan hidupmu untuk mencapai garis akhir dengan benar, untuk benar-benar gini, kita dikuatkan untuk menanti kedatangannya. Amin Bapak Ibu, untuk kita dikuatkan, untuk kita terus berharap kepada Dia sampai benar-benar Tuhan yang sang mempelai itu, mempelai laki-laki menjemput saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari seperti yang saya katakan bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan datang, sebab dikatakan dia seperti seorang pencuri yang gak tahu kapan dia datang, sewaktu-waktu dia bisa datang dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Pastikan yaitu jubah kerohanianmu, jubah kebenaranmu tidak dinodai oleh hal-hal dunia ini dengan tawaran-tawaran dosa yang nikmat itu saudaraku secara daging, tetapi ujungnya adalah maut. Nah, oleh sebab itu pastikan hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan supaya benar-benar gini, kita layak
untuk menjadi mempelai Kristusnya. Untuk mempelainya kita dilayakkan untuk datang menghampiri ke tahta kasih karunia Kristus. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau yang pertama digenapi, yang kedua pasti akan tergenapi. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Tanda-tanda akhir zaman sudah sangat kelihatan dalam kasat mata kita. Pasti dia akan datang kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari, buat yaitu hari ini kami percaya bahwa kasih karunia-Mu terus menjaga dalam kehidupan kami, mampukan hidup kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami terus berdoa bagi anak-anak-Mu. Ada pokok-pokok doa yang masuk, yaitu tentang kesehatan mereka. Tuhan tolong, kami sepakat, kami berdoa untuk yaitu jantung, penyakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit yaitu mati sebelah, stroke, aku berdoa kiranya Engkau pulih dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata buat kami semuanya. Terpuji nama-Mu, kami menyerahkan hidup kami hari ini. Bila sepanjang hari ini kami dalam kemurahan Tuhan, sepanjang hari ini kami dalam cinta dan kemurahan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.